Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Humaira Dustiawati, NIM 1911011016. Saya dari kelas BKA semester 4. Tugas ini disajikan untuk memenuhi syarat-syarat mata kuliah mikrokonseling yang diampu oleh Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons dan asisten dosen Wayan Eka Paramarta MPD. Baik, Prof, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan RPBK yang telah saya buat. Baik, di sini ada rencana pelayanan bimbingan dan konseling atau RPBK yang disusun oleh Humaira Dustiawati, NIM 1911101016. Yang pertama, di sini terdapat lembar pengesahan RPBK yang terdiri dari identitas, nama, NIM, semester, jurusan, fakultas, nomor HP, email. Di sini juga mengetahui atau menyetujui dosen fakultas Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Kons. Lalu di halaman selanjutnya yaitu ada RPBK nama Universitas Pendidikan Ganesha, lalu alokasi waktu 30 menit, bidang layanan pribadi, jenis layanan orientasi atau bimbingan klasikal. Standar kompetensi, mempraktekkan skill-skill mikrokonseling. Kompetensi dasar, mahasiswa mampu mempraktekkan skill-skill mikrokonseling yang tertuang dalam segitiga piramida skill konseling. Adapun yang pertama A, indikator, terdiri dari yang pertama, mahasiswa dapat memahami pengertian sifat-sifat multikultur from client dan sifat dalam budaya dirinya. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat mengembangkan sifat-sifat memperhatikan atau attending behavioral. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill pengamatan. Yang keempat, mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill menyampaikan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Yang kelima, mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill encourage, paraphrase, and summation. Yang keenam, mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill memantulkan perasaan. Yang ketujuh, mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill memantulkan makna. Yang kedelapan, mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill memperhatikan konseli mewawancarai konseli yang berpusat pada masalah, budaya, dan lingkungan konseli. Kesembilan, mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill mempengaruhi. 10. Mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill confrontation. 11. Mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill sequencing and structuring the interview. 12. Mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill personal and theory counseling skill integration. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill atau style. Adapun yang kedua yaitu tujuan. Adapun tujuan layanan ini adalah yang pertama untuk dapat memahami pengertian inteligensi atau kecerdasan serta indikator inteligensi kecerdasan, yaitu A. Kemampuan umum yang dimiliki setiap individu. B. Kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi prestasi aktual. Yang kedua,
untuk dapat mengetahui contoh-contoh orang yang memiliki inteligensi atau kecerdasan tinggi dan inteligensi rendah dari masing-masing indikator. Yang ketiga, untuk dapat menerapkan masing-masing indikator inteligensi dalam bidang pribadi. Lalu yang selanjutnya di sini ada materi. Berikut ini sifat-sifat pribadi yang harus dikembangkan seorang konselor, yaitu yang pertama, memahami sifat multikultur form klien dan sifat dalam budaya dirinya. Adalah kemampuan konselor memahami kebudayaan-kebudayaan konseli yang normatif, larangan, boleh dan tidak boleh diucapkan dari kultur. Yang kedua, mengembangkan sifat memperhatikan atau attending behavioral adalah pribadi konselor untuk memperhatikan gerak-gerik konseli dalam proses konseling. Lalu materi yang selanjutnya, di sini dalam menerapkan attending behavioral itu terdapat beberapa sifat dan kemampuan seperti melakukan dan memandang atau kontak mata. Yang kedua, memperhatikan budaya konseli yang boleh dan tidak boleh yang menjadi larangan, yang menjadi norma etika konseling. Yang ketiga, dengan bahasa tubuh atau body language. Yang selanjutnya ada mengembangkan skill dan sifat yang bernada suara, atau bisa disebut dengan vocal quality. Yang selanjutnya mengembangkan suara dan tekanan suara. Lalu materi yang selanjutnya mengembangkan sifat pribadi dan skill pengamatan atau client observation skill. Materi yang keempat mengembangkan sifat pribadi, skill menyampaikan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Materi yang selanjutnya mengembangkan sifat pribadi dan skill encourage, paraphrase, and summation. Di materi selanjutnya ada mengembangkan sifat pribadi dan skill memantulkan perasaan atau reflection of feeling. Materi ketujuh, mengembangkan sifat pribadi dan skill dalam memantulkan makna atau reflection of meaning. Materi ke-8, mengembangkan sifat pribadi dan skill memperhatikan konseli, mewawancari konseli yang berpusat masalah konseli. Materi ke-9, mengembangkan sifat, skill, dan pribadi mempengaruhi atau influencing skill. Materi ke-10 ada mengembangkan sifat, skill, dan pribadi confrontation. 12, mengembangkan sifat, skill, dan pribadi personal and theory counseling skill integration. Materi yang terakhir yaitu mengembangkan sifat, skill, dan pribadi style. Lalu di sini juga dijelaskan tentang skill microcounseling. Lalu terdapat beberapa keterampilan attending seperti kontak mata, ekspresi wajah, sapaan, salam atau jabat tangan, kualitas suara, anggukan atau body language, posisi tubuh, dan mendengarkan. Lalu yang selanjutnya ada teknik konseling. Yang pertama, pengertian teknik self-management. Self-management adalah cara untuk mengelola diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki untuk mampu menunjukkan eksistensi dirinya. Yang B, prosedur melakukan teknik self-management. Untuk dapat melakukan hal itu dilanjutkan melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menyebarkan lembaran tes inteligensi atau kecerdasan. Yang kedua, menganalisis hasil tes inteligensi. Yang ketiga, menyebarkan lembaran kuesioner inteligensi. Yang keempat, menganalisis hasil kuesioner inteligensi. Yang keenam, yang kelima, menulis dan menyajikan RPBK serta melakukan pelatihan-pelatihan self-management dengan melatih inteligensi. Dan yang terakhir, melakukan self-management. Adapun di sini juga dijelaskan langkah-langkah teknik counseling self-management. Dalam RPBK ini, saya juga menyantumkan skill counseling atau piramida skill yang dimulai dari multikultur from client and culture counselor hingga ke style.
atau dijabarkan dengan keterampilan dasar dalam mikrokonseling. Berikut ini keterampilan konseling yang harus dimiliki oleh konselor, yaitu yang pertama, multicultural from client and culture counselor. Adalah kemampuan konselor memahami kebudayaan-kebudayaan konseli dalam proses konseling. Yang kedua, attending behavioral adalah kemampuan konselor untuk memperhatikan gerak-gerik konseling dalam proses konseling. Yang ketiga, client observation skill adalah kemampuan konselor mengobservasi klien dalam proses konseling. Yang keempat, open and close question adalah kemampuan konselor dalam membuat pertanyaan terbuka dan tertutup dalam proses konseling. Yang kelima, encourage, paraphrase, and summation. Yang keenam, terdapat reflection of feeling, adalah kemampuan konselor merefleksikan perasaan konseli dalam proses konseling. Yang ketujuh, ada reflection of meaning, adalah kemampuan konselor untuk merefleksikan arti kata yang dikatakan atau diucapkan konseli dalam proses konseling. Kedelapan, focusing client, adalah kemampuan konselor fokus kepada konseli dalam wawancara, kebudayaan, atau konteksnya dalam proses konseling. Kesembilan, ada influencing skill, adalah keterampilan yang mempengaruhi konselor dalam proses konseling. Di sini juga terdapat influencing skill yang harus diterapkan dalam diri konselor. Yang ke-10 ada confrontation, adalah kemampuan konselor memperhatikan konseli dalam proses konseling. Ke-11 adalah skill sequencing and structuring the interview, adalah kemampuan konselor mengembangkan dan membuat wawancara yang terstruktur dalam proses konseling. 12, personal and theory counseling skill integration, adalah kemampuan konselor memadukan dan menyatukan konseli dalam proses konseling. Yang ke-13 ada style, adalah kemampuan konselor memahami gaya pribadi dalam memakai teori konseling dalam proses konseling. Di sini saya sudah menjelaskan skill mikrokonseling yang dimiliki seorang konselor. Baik, Prof. Sekian yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramesanti. Om, Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni.